Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Marilah kita satukan perjumpaan kita dengan doa agar kita dibantu Tuhan melalui firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita pagi yang baru Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menjalaninya dengan sukacita melalui firman Tuhan yang mengajari kami dan menuntun kami melakukan segala aktivitas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, satu ungkapan berbunyi, banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Ini menunjukkan bahwa di saat kita mengalami yang namanya kesulitan atau tantangan ataupun hambatan, hanya sedikit dan bahkan kadang-kadang tidak ada orang lain yang bersama atau mendampingi kita di masa-masa sulit. Dalam hal ini juga, pelayan Rasul Paulus mengalami yang namanya penderitaan, tantangan, dan yang menarik juga bahwa dia sering sekali ditinggalkan sendiri oleh orang-orang percaya. Yang membuat Paulus bertahan adalah bagaimana dia mengungkapkan Allah lah yang selama ini mendampinginya, yang menyelamatkan, melepaskan, dan juga memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Sehingga di dalam setiap penderitaan ataupun penyesalan, di dalam tantangan, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata penyesalan di dalam diri Rasul Paulus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita, mengingatkan kita di setiap situasi yang kita hadapi, Tuhan akan selalu bersama-sama mendampingi kita menghadapi setiap persoalan dan tantangan. Di dalam suatu buku 1001 Anak Tangga yang dituliskan oleh Pendeta Eka Damaputra mengatakan, jangan kita menangisi tongkatmu yang jatuh, tetapi raihlah tongkatmu yang hilang itu agar engkau bisa memperoleh yang namanya kekuatanmu kembali. Maksudnya adalah di mana seringkali kita mengandalkan suatu hal di dalam hidup kita,
baik itu saudara-saudara kita, baik itu teman-teman kita. Tetapi ketika kita jatuh, ketika mereka tidak ada, kita diingatkan untuk tidak nangis, untuk tidak putus asa, tapi teruslah berjalan, teruslah meraih tongkatmu yang jatuh itu, agar Tuhan bersama-sama denganmu, menguatkanmu untuk dapat meraih kembali tongkatmu yang terjatuh tersebut. Firman inilah yang memotivasi Daud, yang memotivasi Abraham untuk melakukan segala apapun yang diperintahkan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Bagaimana dalam kitab Matius 28, Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan kita, "Aku akan senantiasa memberkati engkau sampai akhir zaman." Penyertaan inilah yang terus kita ingat dan terus kita bawa di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami boleh dikuatkan dan memperoleh sukacita di setiap keadaan. Tuhan tidak meninggalkan kami, dan Tuhan bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, menguatkan kami, dan bahkan menggendong kami di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah beban yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.